yang disebarkan. Dan ini pasti. Nah, setelah kita meninggal dunia, kita akan melewati beberapa alam. Inilah perjalanan kehidupan kita. Kita hidup sebelum di dunia di alam ruh. Masuk ke rahim ibu kita, kemudian ibu kita melahirkan kita, kita hidup di alam dunia. Setelah itu kita akan meninggal dunia, kita masuk kubur. Nunggu hari kebangkitan. Hari kiamat, semua yang pernah hidup, semua yang pernah mati akan dihidupkan kembali. Kemudian dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita akan dihisab, kita ditimbang di atas mizan, kemudian bertemu dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar, barulah kita akan melintasi sirat. Ujung-ujungnya ada surga, ada neraka. Nah, kita nggak pernah tahu. Kita ini penghuni surga atau penghuni neraka, nggak pernah tahu. Kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalaila. Allah Subhanahu wa taala punya kesibukan di malam hari bulan Ramadan, yaitu membebaskan hambanya dari neraka. Ada daftar calon penghuni neraka, Pak. Mungkin dari daftar itu ada nama kita. Nah, Allah kesibukannya menghapus setiap malam. Ada satu orang namanya ada di neraka, dihapus Allah. Ada orang namanya di neraka, dihapus oleh Allah. Setiap malam dihapus. Jadi kalau kita misalkan ya ibu-ibu. Ibu-ibu kira-kira ke surga atau neraka, Bu? Nah, kalau mau surga, tolong fokus sebentar. Kalau tujuan kita neraka, ada manifestnya. Nama-nama ini akan terbang dari Jakarta ke Solo. Nama-nama ini pasti terbang, Pak. Sudah ada pesawatnya. Nah, tugas Allah setiap malam, nama-nama itu dihapus satu persatu. Kalau tahun kemarin nama kita ada dalam manifest calon penghuni neraka, insya Allah Ramadan tahun ini Allah akan menghapus, kemudian memindahkan kita dalam manifest orang yang akan masuk ke dalam surga. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Yang nikmat akan sangat bahagia, yang diazab akan sangat tersiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannati khuludun fiha la maut." Wahai penghuni surga, kalian kekal abadi selama-lamanya, kalian tidak akan pernah mati. Fayazdaduna farhan ila farhim. Mereka akan bertambah senang dan bertambah senang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni neraka, "Ya ahlan nari khuludun fiha la maut." Wahai penghuni neraka, kalian kekal abadi selama-lamanya. Bukan hanya 50.000 tahun, bukan hanya 1 abad, bukan hanya 100 tahun abad, bukan hanya 1000 abad, bukan hanya 1.000.000.000 abad, bukan hanya 1.000.000.000.000 abad, selama-lamanya. Maka di bulan Ramadan ini waktu yang terbaik untuk menambah bekal. Kalau kita akan melakukan safar Jakarta ke Batam, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Jeddah, Jakarta ke Amsterdam. Kira-kira kalau Jakarta ke Amsterdam, kita akan stay di sana 30 hari. Bekal kita cuma 100.000 rupiah. Cukup apa enggak? Cukup atau enggak? Nah, orang yang enggak cukup bekalnya, Pak, sebelum berangkat sudah gelisah. Gimana nih enggak bakal cukup? Sebelum berangkat, pesawat nih sudah pasti take off. Kita tahu 30 hari di Amsterdam. Kita cuma bawa 100.000. Kira-kira cukup atau enggak? Sebelum take off kita sudah gelisah, Pak. Ya Allah, cuma bawa 100.000. Jangankan ke Amsterdam. Bapak safar Jakarta ke Surabaya 1 bulan. Nggak punya rumah. 1 bulan. Nggak punya saudara. Kita bawa duit 10.000. Cukup apa enggak? Karena kita sudah tahu bekal gak cukup, maka sebelum take off sudah gelisah. Sebelum meninggal dunia sudah gelisah. Nah, maka kita sampaikan ada bekal yang terbaik yang bisa kita siapkan sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cukupkan bekal dengan hanya berpuasa. Kenapa? Karena banyak tugas yang harus segera kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 alasan
kenapa kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 1446 ini. Ada 3 alasan. Yang pertama, kita masih punya jatah rizki. Jangan pernah dikhawatirkan. Allah yang menjamin kita pasti akan hidup. Yang membuat orang gelisah karena terlalu banyak keinginannya. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggal dunia sebelum jatah rizkinya habis. Selama jatah rizkinya masih ada, tidak akan pernah meninggal dunia. Meskipun harus sakit bertahun-tahun. Jadi kematian jangan dicemaskan. Dia akan datang kapan, di mana, bagaimana, dengan cara yang kita tidak pernah mengetahuinya. Jadi jatah rizki kita masih ada. Yang kedua, kenapa kita dihidupkan sampai hari ini? Karena bekal kita masih sangat sedikit. Bapak Ibu sekalian, adakah satu amalan yang kita persiapkan khusus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak satu amalan khusus nih? Misalkan orang mau ikut lomba maraton. Nah, ada latihan khusus yang dia rutinkan setiap pagi. Misalkan jogging. Atau misalkan dia push up. Atau misalkan dia sit up. Atau dia misalkan pull up dan sebagainya. Ada latihan-latihan khusus yang sudah dipersiapkan. Kita pasti akan mati. Betul atau tidak? Adakah di antara kita yang punya keyakinan akan hidup selama-lamanya? Nggak ada. Semuanya akan meninggal dunia. Bisa ustadznya duluan meninggal dunia, atau jamaahnya duluan. Atau jamaahnya duluan, ustadznya terakhir. Kira-kira lebih baik siapa duluan? Siapa duluan? Ya. Ajal tidak nunggu kita kaya. Ajal gak nunggu kita kuat. Ajal gak nunggu kita siap. Ajal gak nunggu anak kita sudah nikah. Gak nunggu anak kita lulus kuliah. Gak nunggu suaminya sukses. Gak nunggu sudah naik haji. Gak. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi ini alasan kenapa kita masih dihidupkan hari ini. Karena rizki kita masih ada, bekal masih sedikit, sementara dosa kita masih banyak. Betul atau tidak? Coba kita absen. Yang hari ini yakin, gak pernah bikin dosa. Boleh angkat tangan. Saya kayaknya gak pernah bikin dosa. Nah, kita dihormati bukan karena kita gak punya dosa, Pak. Kita sama-sama punya dosa. Kata Rasulullah, kullu bani adama khatta'una wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Semua manusia. Kan di sini manusia semua ya? Ada yang jin? Enggak ada. Ada malaikat? Enggak ada. Semua manusia. Selama kita yakin kita masih manusia, maka kata Rasulullah, khatta'una, banyak dosa. Bahkan kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kamu itu bikin dosa siang dan malam. Gak ada habis-habisnya. Maka di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip maksa kita masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah heran kepada sekelompok orang yang masuk surga ditarik dengan rantai. Apa ciri-ciri mereka? Ketika akan berbuat maksiat, sulit. Misalkan, mau berbuat dosa, duit gak ada. Ada duit, badannya sakit. Ada duit, badan sehat, gak ada temannya. Ada duit, badan sehat, ada temannya, gak ada waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa ingin bermaksiat, kemudian dipersulit oleh Allah, maka yakinlah ini calon penghuni surga. Sudah datang ke tempat maksiat, parkirannya gak ada. Ada parkirannya, ternyata yang mau ditemui gak ada. Nah ini yang harus kita yakini, Allah memberikan sinyal ketika hambanya akan melakukan maksiat, dipersulit. Nah cuma karena sudah bulat niatnya, akhirnya meskipun macet, terus. Gak ada parkiran, valid. Ada yang ketinggalan, diabaikan. Nah itu sinyal bahwa Allah menarik kita ke surga. Tanda seseorang akan dimasukkan ke neraka, mudah bermaksiat.
Bahkan nggak punya duit, ada yang bayarin, Pak. Nggak punya kendaraan, ada yang jemput, ada yang nganterin. Nah, ini ciri khas orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah, Allah itu terheran-heran. Ada sekelompok hamba yang masuk surga dipaksa. Dia gak mau sholat. Ternyata mau sholat dekat dengan rumah. Gak mau sholat tahajud. Gak enak karena dia RW misalkan. Ya masa Ustaz RW gak ada di masjid. Dan dipaksa terus. Dipaksa. Nah, jamaah sekalian, kalau kita pernah merasakan seperti ini, mohon sadar segera bahwa kita diarahkan masuk ke dalam surga. Cuma kitanya yang nggak mau. Jadi kalau kita merasa dihidupkan di dunia dengan orang-orang yang soleh, maka kita harus sadar. Setelah kita sadar, perbaiki kualitas ibadahnya. Ada organ tubuh yang paling banyak menyumbang dosa dalam kehidupan kita. Kira-kira dari semua anggota tubuh ini, mana yang paling banyak menyumbang dosa? Kepala? Kepala enggak ya? Pipi? Pipi mungkin. Otak? Kenapa otaknya, Pak? Baik. Sebagian dari laki-laki, dosa terbesarnya adalah mata. Sebagian dari perempuan, dosa terbesarnya adalah lisan, atau telinganya, atau hatinya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minina yawdudna min absar. Qul lil mu'minina yawduna absarahum wa yahfazuna furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman dari golongan laki-laki, menjaga mata mereka. Wa qul lil mu'minati yawdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Juga katakan kepada perempuan yang beriman, jaga mata. Maka yang tidak bisa jaga mata bukan hanya laki-laki, perempuan juga banyak yang tidak bisa menjaga mata. Nah, kalau sudah terlalu banyak dosanya, yang tadinya rizki mudah akan menjadi sulit. Jadi tema kita pada pagi hari ini, apa korelasi peningkatan spiritual dengan peningkatan finansial? Kata Rasulullah SAW, Innar rajula la yuhramu min rizqihi bidambin yusibuhu. Sungguh rizki seseorang hamba terhalang oleh dosa yang dia lakukan. Banyak rizki yang akan Allah berikan kepada kita ditahan, Pak. Siapa yang nahan? Allah. Apa sebabnya? Dosa kita. Jadi di bulan Ramadan kita bisa kalkulasi. Ternyata kerja kita lebih sedikit. Betul atau tidak? Kita bekerja lebih sedikit, Pak. Tapi rizkinya insya Allah lebih banyak. Di bulan-bulan yang lain kita bekerja lebih banyak. Mungkin rizki kita lebih sedikit. Maka jangan pernah menyandarkan kerja yang menghasilkan uang. Enggak, itu hanya sebab saja. Yang menghasilkan rizki, yang menghasilkan uang adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita hanya wasilah. Wasilah bisa saja mendapatkan, bisa tidak. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu terhalang dari rizkinya karena dosanya. Dan kita sama-sama yakin kita ini banyak dosa. Banyak sekali dosa yang kita lakukan dan sampai hari ini kita sembunyikan. Kalau ada di antara kita orang yang kaya, kemudian dia merasa, Ustadz, saya ini banyak dosa, tapi alhamdulillah saya kaya. Yakinlah, kalau dosa dia sedikit, dia akan lebih kaya. Kalau ada orang yang hari ini miskin, kemudian mengeluhkan kemiskinannya, yakinlah, kalau dosanya sedikit, dia akan hilang kemiskinannya. Karena Rasulullah mengatakan, setiap orang terhalang dari rizkinya. Terhalang, Pak. Bukan berarti gak ada. Misal ya, di belakang handphone ini ada pointer misalkan. Nah, gak kelihatan, Pak, kalau di sini. Kenapa? Terhalang oleh handphone. Di belakang laptop misalkan ada pointer. Pointernya ada, cuma terhalang. Kapan terlihat? Ketika penghalangnya kita hilangkan. Rizkinya ada, cuma terhalang karena dosa.
Bapak Ibu sekalian, kita evaluasi. Jika di antara kita ada yang merasa urusannya tambah sulit, kita punya usaha gak pernah berhasil, punya utang gak lunas-lunas, punya pinjol terus bertambah, maka tolong koreksi terlebih dahulu dosa apa yang pernah dia lakukan hari ini dia sembunyikan. Tidak ada yang tahu dengan dosa kita masing-masing. Cuma Rasulullah mengajarkan, kalau kalian bikin dosa, kalian akan terhalang oleh rizki kalian sendiri. Maka sangat disayangkan, ternyata banyak rizki yang terpending karena dosa kita. Uang kita insya Allah banyak, Pak. Rizki kita banyak. Cuma belum Allah kasih karena terhalang oleh dosa kita. Dosa yang mana? Ini akan kita evaluasi. Dosa masa lalu kita. Kata Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala, pasti akan diampuni dosa masa lalunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dosa yang mana yang menghalangi rizki kita? Kita nggak tahu. Dosa mana yang membuat suami ibu tidak setia? Ibu nggak tahu. Dosa yang mana yang membuat mungkin istrinya tidak taat kepada suaminya? Nggak tahu. Dosa mana yang membuat anak kita malas sholat? Kita nggak tahu. Dosa yang mana yang membuat usaha kita bangkrut? Kita nggak tahu. Dosa mana yang membuat uang kita dipinjam orang nggak dibalikin? Kita nggak tahu. Dosa mana yang membuat usaha kita gulung tikar kemudian banyak utang? Kita nggak tahu. Dosa mana yang membuat utang berpuluh-puluh tahun nggak lunas-lunas? Kita nggak tahu. Intinya, kata Rasulullah SAW, dosa menghalangi rizki kita. Dosa menghalangi kita untuk punya kendaraan. Dosa menghalangi kita untuk punya rumah. Dosa menghalangi kita untuk lunas utang. Dosa menghalangi kita untuk beribadah ke Baitullah. Dosa menghalangi kita naik haji. Dosa menghalangi kita memberikan hadiah terbaik untuk orang tua. Ada penghalangnya. Rizkinya ada, penghalangnya yang menghalangi kita. Dosa yang mana? Gak tahu. Mungkin waktu SMP pernah zolim kepada gurunya, pernah bolos sekolah, pernah loncat pagar, pernah ambil mangga tetangga, gak ada yang tahu. Mungkin waktu SMA, mungkin dosa di bawah pohon pisang, mungkin dosa di kebun, mungkin dosa di hotel, mungkin dosa di apartemen, mungkin dosa di luar kota, mungkin dosa di luar negeri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Semua dosa tertutup. Mungkin waktu kita kuliah, mungkin waktu kita awal bekerja, awal punya uang, awal kita punya kendaraan, nggak ada yang tahu. Nah, saking banyaknya dosa kita, kita merasa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada pengumuman dari langit bahwa ibadah kita diterima, dosa kita dihapus. Tidak ada. Salat subuh kita berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba kesempatan salat subuh berjamaah. Kita bersyukur bisa beribadah. Pertanyaannya, apakah salat subuh kita berjamaah tadi diterima? Gak ada yang tahu, Pak. Ada notifnya di handphone? Gak ada. Ada masuk lewat email? Gak ada. Ada pengumuman dari langit? Gak ada. Nah, sementara itu, pahala belum tentu kita dapat, dosa sudah pasti tercatat. Siapa yang tahu? Kalau kita pernah bikin dosa waktu SMP, gak ada yang tahu. Pasangan kita gak tahu. Mertua kita juga gak tahu. Orang tua kita mungkin gak tahu. Anak kita, apalagi gak ada yang tahu. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa'lam anna nasa idza a'jabu bika fa innama a'jabu bi jamili sitmillahi 'alaika. Ketahuilah, jika ada orang memujimu, yang mereka puji bukan dirimu, yang mereka hormati bukan dirimu, yang mereka segani bukan dirimu. Yang mereka puji, yang mereka segani, yang mereka hormati, betapa Allah indah menutup dosa yang engkau sembunyikan. Jadi karena kita ditutupi oleh Allah, maka kita dihormati oleh manusia. Karena dosa kita tertutup, maka kita masih dihormati. Seandainya tutupnya dibuka, Pak, nggak ada yang hormat ke kita.
Gak ada yang segan kepada kita, gak ada yang bisa sungkan kepada kita. Semua orang tidak akan sopan kepada kita. Nah, ini dosa yang tampak. Yang mana yang tampak? Nih, ini yang manusia lihat nih, ini yang tetangga kita tahu, ini yang orang tua kita tahu, ini yang mertua kita tahu, ini yang istri kita tahu, yang suami kita tahu, anak kita tahu. Ini yang mereka nggak tahu, ini Allah sembunyikan. Lebih banyak mana? Yang Allah tampakkan atau yang Allah sembunyikan? Allah sembunyikan. Kita bertemu di tempat yang mulia, di tempat ibadah, di masjid. Semua orang sudah pakai peci, pakai gamis, sudah jenggotan, sudah kenal sunnah. Dulu kayak gimana? Gak ada yang tahu. Masa lalunya seperti apa? Gak ada yang tahu. Ibu-ibu bertemu sudah pakai hijab, sudah tertutup aurat. Kan sekarang bertemunya. Dulu gak ada yang tahu. Dulu nakalnya kayak gimana? Gak ada yang tahu. Bandelnya gimana? Gak ada yang tahu. Padernya kayak gimana? Gak ada yang tahu. Nah, masa lalu itu Allah tutup. Allah pengen ampuni. Dengan cara apa? Dihidupkan kita di bulan Ramadan. Nah, sangat disayangkan kita merasa dosa sudah diampuni. Akhirnya kita malas beribadah. Malas baca Al-Quran. Kata Umar bin Khattab, Bapak Ibu, ini cerminan saja bahwa kita memang banyak dosa. Kata Umar bin Khattab, ini disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Umar bin Khattab mengatakan, siapa Umar bin Khattab ini? Khalifah yang kedua. Orang yang dijamin masuk surga nomor 2. Rasulullah masuk duluan, setelah Rasulullah Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar. Ini orang yang kedua. Apa kata beliau? Ini khalifah yang kedua, masuk surganya nomor 2. Kata beliau apa? Launada munadin minas sama ayuhan nas innakum dakhilunal jannata kullukum ajma'un illa rajulan wahida la khiftu an akuna huwa. Kata Umar bin Khattab, seandainya ada penyeru dari langit, ada pengumuman dari langit, hai manusia, sungguh kalian masuk surga semua kecuali satu orang akan masuk neraka. Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku khawatir satu orang, aku orangnya. Kata Umar bin Khattab, launada munadin minas sama, seandainya ada pengumuman dari langit, semua manusia masuk surga kecuali satu orang, aku khawatir satu orang, aku orangnya. Nah, kalau kita gimana? Seandainya ada pengumuman dari langit, semua warga Tangerang, semua warga Jakarta, semua masuk surga kecuali satu orang. Siapa satu orang itu? Itu teman saya yang di belakang. Terlalu pede kita. Itu satu yang datang belakangan. Yang ibu-ibu yang belakang, ya kalau kajian suka ngobrol, itu tuh yang belakang yang main handphone. Nah, kita terlalu mudah menyalahkan orang. Umar bin Khattab aja khawatir dengan dosanya sendiri. Kita sibuk ngurusin dosa orang. Kita tidak khawatir dengan dosa kita. Contoh misalkan ya, ada kasus korupsi ini, lewat di beranda kita. Kita langsung vonis, wah masuk neraka ini. Ini maling nih. Ngambil duit negara sampai ratusan triliun. Nah, itu mudah kita memvonis orang. Nah, kita lupa dosa kita kepada Allah juga banyak. Dan sangat banyak. Maka di bulan Ramadan, waktu yang tepat untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan cara apa Allah menghapus dosa? Dengan 2 cara. Bapak Ibu boleh pilih. Salah satu di antara 2, bebas. Tidak ada paksaan. Cara pencucian dosa itu ada 2. Yang pertama, banyak amal soleh. Yang kedua, banyak musibah. Pilih nomor 1 atau pilih nomor 2, bebas. Kira-kira nomor 1 atau nomor 2, Pak? Bebas. Kalau Bapak banyak dosa, Ibu banyak dosa, gak mau amal soleh, gak apa-apa, kata Allah, aku hadirkan musibah. Gampang. Bagi Allah, mengkayakan orang miskin dan memiskinkan orang kaya, gampang. Bagi Allah membuat orang terhormat jadi terhina, membuat orang terhina jadi terhormat, gampang. Pejabat yang dulu dihormati ketika ketahuan korupsi, semua orang menghina, Pak. Orang yang dulu terhina ketika sudah kaya, dimuliakan oleh Allah, yang tadinya benci jadi memuji. Gampang. Membolak-balikkan keadaan buat Allah, gampang. Nah, maka Bapak Ibu silahkan pilih satu di antara 2. Ini cara menghapus dosa kita, satu di antara 2. Perbanyak amal soleh
atau akan datang banyak musibah. Contohnya, amal soleh itu ada dua. Ada yang individual, ada yang sosial. Yang sosial pasti lebih banyak pahalanya daripada yang individual. Puasa Ramadan, pahalanya besar. Besar sekali. Puasa sunnah, besar. Salat, salawat, tilawah Al-Quran, istighfar, jaga mata, jaga lisan. Ini amal yang pribadi. Artinya, kalau kita salat, yang dapat pahala cuma kita, yang dapat manfaat cuma kita. Kita baca Al-Quran, yang dapat manfaat cuma kita, yang dapat pahala juga kita. Kalau sosial, seperti kajian, ini sosial. Yang dapat pahala bukan satu orang, semua orang dapat pahala. Bapak dapat ilmu, Bapak sampaikan ke pasangan di rumah, sampaikan kepada anak, Bapak dapat pahala. Nah, terus berjalan. Aktif berdakwah, sedekah, zakat. Yang hari ini ada kelebihan harta, sempatkan untuk bayar zakat jika ada utang zakat. Misalkan dulu pernah punya usaha, sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, belum ditunaikan zakatnya, maka tidak dianggap lunas setelah hijrah. Tetap dianggap utang zakat. Segera bayar utang puasanya, segera bayar utang zakatnya. Sempat untuk sedekah, sedekah. Gotong royong, bantu orang, ngajak orang hijrah. Ini amal soleh yang sifatnya sosial. Kemudian, kalau tidak mau banyak amal soleh, boleh, gak apa-apa. Boleh. Akan datang banyak musibah, sakit. Kata Rasulullah, wasbul mu'min kafaratun li khotayahu. Semua yang tidak enak yang dirasakan oleh orang yang beriman. Sakit, macet, ban kempes, mobil garet, motor hilang, duit dipinjam orang nggak dibalikin, ditipu karyawan, dikhianati mitra bisnis. Semua itu adalah karena dosa kita. Dalilnya jelas sekali. Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kata Allah, semua nikmat dari aku. Motormu dari aku, mobilmu dari aku, rumahmu dari aku, asetmu dari aku, pekerjaanmu, penghasilanmu, jabatanmu, semua dari aku, kata Allah. Sepakat ya? Sepakat. Handphonemu dari aku, aset-asetmu semua dari aku, semua dari aku, kata Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi semua musibah karena dosamu sendiri. Jadi jelas, musibah tidak akan datang kecuali dua hal. Yang pertama, mengampuni dosa masa lalu. Yang kedua, menaikkan derajat kita di masa yang akan datang. Semua musibah, flu, pilek, pusing, keseleo habis main futsal, keseleo habis nge-gym, semua itu ada sebabnya. Dikhianati karyawan, ada sebabnya. Diselingkuhi, tidak harmonis rumah tangga, anak gak nurut, gelisah, kecewa, insomnia, gak bisa tidur malam-malam, ada sebabnya. Masalah finansial, utang gak lunas-lunas, bangkrut, ditipu karyawan, tidak dibayar vendor, kena PHK, rezeki sempit, ada sebabnya. Gak mungkin Allah yang menguasai langit dan bumi kemudian gak tahu isi dompet kita. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai langit dan bumi seisinya, Allah yang menciptakan sebelum bumi ini ada, kemudian Allah gak tahu utang kita. Gak mungkin. Gak tahu orang yang kena pinjol. Gak mungkin. Gak tahu orang yang masih punya kreditan. Gak mungkin. Allah tahu semua. Allah tahu semua. Nah, kenapa yang tahu justru gak bantu? Itu pertanyaannya. Ada dosa yang masih kita sembunyikan. Apa dampak buruk dari dosa? Minimal ada 7. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nah, ini hati-hati. 7 dampak buruk ini akan dihapus oleh Allah kalau dosa kita dihapus, Pak. Kalau dosa kita belum diampuni, 7 dampak buruk ini akan selalu kita rasakan. Yang pertama, orang yang sering melakukan dosa terhalang dari nikmatnya beribadah. Sholat subuh, malas. Kenapa? Gak nikmat. Ajak dia main futsal. Oh, senang. Karena nikmat. Sholat subuh, malas. Kenapa? Gak nikmat. Ajak dia San Mori ke Senayan. Oh, nikmat. Sholat subuh, gak nikmat. Ajak dia main golf. Nikmat. Sholat subuh, gak nikmat. Ajak dia ke tempat gym. 2 jam, gak capek-capek. Sholat subuh, malas. Baca Al-Quran, malas. Ajak dia ke bengkel motor. Oh, senang dia.
Ajak dia jalan-jalan. Nah, jadi nikmatnya bukan di tempat ibadah. Itu ciri khas yang pertama, orang yang sering melakukan dosa. Ibu-ibu diajak taklim, gak mau hadir, gak nikmat. Ajak hatam Quran di bulan Ramadan, gak mau, gak nikmat. Coba ajak ke mall, wah, 3 jam Pak, gak berasa tuh.